Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Seperti yang sudah saya sampaikan di video tadi pagi ya, tentang saat kita mengulas perkembangan di Wisma Cakra mengenai tol Cijago 3. Nah, saya sekarang sedang berada di lokasi dekat dengan tol Bogor Auto Ring Road, yang nantinya tol inilah yang akan bertemu langsung dengan tol Depok Antasari tahap 4 nanti di Salabenda ya. Dan tol Bogor Auto Ring Road ini juga belum selesai ya. Jadi dia masih dalam proses untuk berikutnya. Jadi satu ruas lagi. Jadi ini adalah menunggu progres pembangunan satu ruas tol lagi untuk sampai nanti bertemu dengan di titik Salabenda. Titik Salabendanya juga sudah pernah saya tunjukkan ya. Kalau ini adalah masih di Kayu Manis. Jadi titik pertemuan di Salabendanya kurang lebihnya ada di sekitar Bilabong ya. Jadi sudah pernah saya tampilkan. Kemungkinan besarnya ada di sana. Dan ini saya sedang menunggu. Kita lihat sebelah sisi kanan. Ini adalah progres di mana jalan tol layang ya, yang sebenarnya tinggal dilanjutkan kembali ya. Kalau dilihat itu ada satu logo PP juga yang yang membangun tol ini ya. Gitu. Dan saya juga belum tahu lagi nanti kira-kira kapan akan dilanjutkannya, belum dapat informasi. Namun saya ingin tunjukkan, karena kemarin ada beberapa orang yang bertanya tentang apakah benar tol Depok Antasari tol Depok Antasari maksud saya, apakah bertemu dengan Bogor Auto Ring Road? Ya, jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah benar. Jadi tol Depok Antasari memang kalau kondisi sekarang yang sudah beroperasi adalah merupakan bagian dari tol Desari tahap 2. Sedangkan tol Depok Antasari totalnya itu ada 4 ya. Jadi ada tol Desari tahap 3 nantinya di Bojonggede, dan tol Desari tahap 4 yang akan nanti keluar di Salabenda. Nah, Bogor Auto Ring Road juga, Bogor Auto Ring Road-nya juga menyisakan satu ruas tol lagi ya, sampai nanti bertemunya juga di Salabenda. Makanya saya sampaikan tol Bogor Auto Ring Road inilah yang nantinya akan bertemu langsung dengan tol Depok Antasari. Namun memang nanti pasti ya, secara kalau kita bandingkan dengan tarif tolnya, pasti ini akan jauh lebih mahal dibandingkan tol Jagorawi yang sudah beroperasi dari sejak lama ya. Biasanya memang tol baru itu saya perhatikan memang dia akan cenderung lebih mahal dibandingkan tol-tol yang sudah jauh lebih lama untuk beroperasinya ya. Mungkin ada seperti apa ya, perhitungan awalnya gitu ya. Dan nantinya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, yang mungkin lebih paham tentang penerapan tarif tolnya bisa tulis di kolom komentar ya. Gitu. Nah, jadi saya sampaikan, jadi ini adalah tol tol Bogor Auto Ring Road nantinya. Ini juga langsung sudah bertemu dengan tol Jagorawi. Jadi, kalaupun nantinya sobat Gogo semua yang bertujuan menuju ke arah puncak itu bisa melalui tol Desari tahap 4 nantinya kalau sudah beroperasi ya, lalu masuk ke tol Bogor Auto Ring Road ini. Jadi nanti langsung bertemu dengan Jagorawi lalu langsung ke arah puncak ya. Nah, itu kalau memang mau jauh lebih cepat, karena memang pastinya saya yakin kalau memang mau lebih murah pasti semua orang akan mengambil tetap jalur tol Jagorawi yang sudah biasa dilewati ya. Namun biasanya jalur terbaru ini kan nanti akan mahal, namun pasti akan jauh lebih sepi. Nah, kalau memang mau lebih sepi, maka memang nantinya kita harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan tarif yang biasanya. Nanti kita akan masuk ke sini baru masuk lagi ke arah puncak ya. Gitu. Dan ini bisa terhubung semua. Jadi kalaupun memang sobat Gogo semua mengarah mau ke arah Sentul itu bisa gitu ya. Mau ke Bocimi, Bogor Bogor Cianjur Sukabumi ya, Bocimi itu ya kalau tidak salah ya. Bocimi itu bisa nanti ke sini lewat jalur ini juga. Jadi Bogor Auto Ring Road ini adalah memang menyambungkan beberapa titik ya. Namun memang ini juga seperti pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Jadi bahwa jalan tol layang ini juga membutuhkan biaya konstruksi yang 5 kali lebih mahal ya. Saya mengutip langsung dari sumber Jasa Marga ya, dari websitenya itu disampaikan bahwa 5 kali lebih mahal dibandingkan pembangunan yang at grade ya. At grade itu seperti tol Cijago seksi 3 yang saat ini saya sedang liput. Nah, jadi tol layang itu makanya tarif tolnya jauh lebih mahal dibandingkan tol-tol yang baru dibangun namun tidak ada tol layangnya gitu. Itulah yang menyebabkan juga kenapa tol layang ini jauh lebih mahal. Nah, inilah
Tapi pemandangan dari Bogor Auto Ring Road ini memang sangat indah sekali ya. Kita bisa melihat langsung pegunungan ya. Namun memang ini saya berangkat pas banget matahari naik, dan memang kalau sobat Google semua mungkin ada yang juga melihat kondisi pagi hari di hari-hari terakhir ini itu cenderung jauh lebih terik ya dibandingkan di bulan Desember. Jadi saat Desember, November itu kita pagi-pagi hari itu masih agak mendung begitu ya. Kalau sekarang itu nih di bulan masuk di awal tahun, ternyata pagi hari itu jam 7 aja udah terik gitu. Jam 7 setengah 8 masuk ke jam 8 itu wah mataharinya itu jauh lebih terik gitu ya. Nah ini mohon maaf jika memang kondisi videonya ini saya sudah edit sedemikian rupa supaya jauh lebih enak dilihat ya. Mudah-mudahan bisa memperlihatkan kondisi Bogor Auto Ring Road terkini yang memang sobat Google semua penasaran tentang tol Bor atau tol Bogor Auto Ring Road yang nantinya akan menjadi penghubung dengan tol Desari atau Depok Antasari tahap 4-nya di Salabenda ya. Jadi tol Desari itu bukan hanya menghubungkan Depok Antasari ya, nantinya itu menghubungkan Bogor sampai ke Antasari. Apakah nanti namanya akan dirubah ya, nggak tahu juga ya. Soalnya kalau di websitenya sendiri masih sebutannya tol Depok Antasari, tol Desari. Jadi tol Desari tahap 2, tol Desari tahap 3, dan tol Desari tahap 4. Jadi sebutannya tetap tol Desari kayak gitu. Oke, mungkin inilah yang memang mudah-mudahan menjadi manfaat informasi ini. Jadi buat sobat Google semua, inilah jalur yang sudah saya gunakan. Kebetulan saya saat ini melalui jalur Parung ya, karena memang tol Depok Antasarinya belum terhubung sampai ke Salabenda. Dan saya juga masih menantikan informasi kapan akan startnya untuk konstruksi di tol Desari tahap 3 dan tol Desari tahap 4. Saya sendiri pun sudah bersurat dengan tol Depok Antasari, dengan pengelola tol Depok Antasari untuk meminta izin dan juga mengetahui informasi terkait dengan kapan dimulainya pembangunan konstruksi di tol Desari tahap 3 dan tol Desari tahap 4 ya. Jadi saya ingin bahwa saya mendukung pembangunan tol di Jabodetabek ini, dan saya ingin meliput bagaimana jalannya pembangunan tol. Mudah-mudahan saya bisa bersinergi dan bisa bekerja sama untuk bisa mengenalkan tol yang baru ini ya. Ini juga tol Sentul Barat. Jadi ini adalah gerbang tol Sentul Barat. Nanti kita sebelum mengarah ke beberapa ruas tol lainnya ya. Begitu keluar juga kita bisa melihat di sebelah sisi kiri ada seperti masjid ya. Saya juga belum pernah berhenti di sana. Mungkin itu juga sekaligus dengan itu ya, sekaligus dengan kantor tol sepertinya. Seperti halnya di tol Desari ya. Kalau kita masuk dari Antasari juga ada masjid ya. Dan juga itu sekaligus dengan kantornya. Jadi kalau yang mau masuk ke situ juga harus ada alasan yang jelas juga. Baik, inilah kondisinya yang terakhir ya. Jadi kalau memang nanti mau mengarah ke arah Jakarta lagi bisa masuk di sini. Yang mau mengarah lanjut ke Bogor maka bisa kita lanjutkan lurus dulu, nanti bisa masuk ke arah Bogor melalui tol Jagorawi. Yang mau ke Bocimi juga bisa mengikuti jalur ini yang sudah saya lakukan ya. Jadi masuk melalui jalur ini. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai terkait dengan informasi terkini dari tol Bogor Auto Ring Road ya. Nih kita lihat ya. Jadi Bogor Ciawi ya. Oh iya, Bocimi itu Bogor Ciawi bukan Cianjur ya. Bogor Ciawi Sukabumi ya. Mohon maaf. Oke, jadi ini adalah Bocimi ya, masuk ke arah Bogor Ciawi Sukabumi ya. Jadi bisa masuk ke jalur ini. Nanti kita akan keluar langsung ke arah sana. Baik, sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi pada tol di Bogor Auto Ring Road ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.